Baik, ketemu lagi di video pembelajaran tentang pemrograman web. Jadi kita akan melanjutkan praktek terakhir kemarin, kalau tidak salah, membuat database di MySQL maupun SQLite. Nah, kali ini kita akan berusaha untuk membaca data yang ada di database tersebut. Pertama-tama kita lihat dulu apakah databasenya bermasalah atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Yang pertama kita cek database MySQL dulu ya. Kita buka browser terlebih dahulu. Kemarin databasenya bernama Siakat. Nah, ini Siakat, kita buka. Ada sebuah tabel dengan nama mahasiswa dan di dalamnya ada 3 data. Nah, ternyata masih ada, datanya ada 3 ya. Ini berarti databasenya tidak ada masalah. Kemudian kita coba yang database SQLite. Kemarin terakhir disimpan di lokasi D ya. Nah, ini kebetulan saya buka, saya tutup lagi aja. Kita lihat dari awal posisi D, databasenya namanya siakat.triple-g. siakat.triple-g ini. Kita lihat mahasiswanya, tabelnya, data ada. Jadi ada isinya 3 data ya. Berarti databasenya udah ready. Kita tinggal membuat dari sisi webnya saja. Kita tutup aja ini. Oke. Terakhir kemarin kita praktek untuk webnya adalah, sebelum praktek untuk membuat database SQLite dan MySQL ya. Kemarin terakhir adalah praktek untuk integrasi Bootstrap pada platform web. Kemarin terakhir folder yang dibikin adalah praktek 2. Seperti ini. Praktek 2. Oh ya, praktek 2 ya. Ini saya hapus dulu aja. Kita coba buka dulu, kita akses praktek 2 ya. Nah, ini ada 3 menu. Nah, rencananya nanti adalah saat kita mengakses menu data ini, maka di halaman ini akan terdapat data yang kita ambil dari database MySQL. Kemudian bawahnya ada tabel kedua yang isinya dari database SQLite. Agar dapat menyingkat waktu, maka kita tidak membuat webnya dari awal, tetapi kita bikin webnya bukan bikin ya, sebenarnya kita copy dari praktek 2 dengan berbagai konfigurasi tambahan. Kita copy terlebih dahulu untuk webnya praktek 2, kita copy, kita paste di sini di lokasi yang sama ya, di htdoc. Kemudian kita ganti menjadi praktek 3 seperti ini. Kemudian kita lihat dalamnya masih sama seperti ini. Nah, karena kita nanti bersinggungan dengan database, maka kita harus membuat konfigurasinya. Artinya konfigurasi adalah sintak yang digunakan untuk mengakses database baik SQLite maupun MySQL ya. Kita coba bikin dulu. Anggap aja kita bikin folder baru di dalam praktek 3 dengan nama konfigurasi. Kemudian di dalam folder ini kita membuat sebuah file dengan nama
config.php ya. Seperti ini. Isinya seperti apa? Nah, kita buka file config.php. Yang akan kita praktekkan pertama adalah membaca data pada database MySQL. Kita membuat PHP-nya terlebih dahulu. Kita membuat variabel. Saya membuat variabel dengan nama koneksi $koneksi sama dengan MySQL connect. Di dalam MySQL connect ada 4 parameter. Yang pertama adalah hostname. Hostname itu lokasi di mana database berada. Kalau memang database itu dalam satu komputer atau satu PC sendiri, maka kita menggunakan localhost. Jika di komputer lain, maka kita bisa menggunakan IP-nya. Dan seterusnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam jaringan. Parameter kedua adalah username yang digunakan untuk mengakses database MySQL. Di sini kita menggunakan root. Untuk passwordnya kebetulan punya saya kosong, jadi dikosongi seperti ini. Kalau memang ada data passwordnya, silakan isi. Parameter keempat adalah nama databasenya, Siakat. Kemudian titik koma. Di sini kita coba untuk membuat mekanisme sederhana untuk melakukan pengecekan apakah koneksi yang kita bikin bermasalah atau tidak ya. Kita bikin if $koneksi. Jika koneksi berhasil, maka akan muncul tulisan echo berhasil seperti ini. Jika tidak, gagal. Kita coba terlebih dahulu, kita akses ya. Kita akses di localhost, praktek 3, konfigurasi dan config.php di browser. Kita tulis di sini localhost /praktek 3 /konfigurasi /config.php. Berhasil, muncul kata-kata berhasil, berarti untuk koneksinya tidak ada masalah. Oke. Kita lanjut. Kita hapus aja mekanisme ini karena ini hanya untuk pengecekan saja. Kita hapus. Kita kembali ke browser. Kita buka praktek 3 terlebih dahulu, localhost /praktek 3. Kita lihat nanti data dari database itu akan dimunculkan di menu data seperti ini. Menu data ya. Berarti langkah pertamanya adalah kita harus mengincludekan file koneksi tersebut ke dalam web ini. Cara yang paling memungkinkan adalah menginclude file tersebut ke dalam file base page. Kebetulan base page-nya bernama index.php, maka kita buka index.php-nya. Kita tambahkan setelah error reporting saja, include. Kita sebutkan filenya namanya apa, path-nya di mana. Intinya sebenarnya hanya path-nya, path file file koneksinya di mana. Kebetulan tadi di dalam folder konfigurasi /config.php seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba membuat tabel ya. Nanti datanya akan kita model tabel. Jadi kita harus buka
halaman datanya terlebih dahulu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita ganti berupa tabel. Langkah awalnya adalah kita harus membuat struktur tabelnya terlebih dahulu. Tabel kita tutup dengan slash tabel terlebih dahulu. Kemudian kita bikin header kolomnya masing-masing sesuai dengan data yang ada di database MySQL. Ada 3 kolom data: NIM, nama, dan tanggal lahir. Maka kita bikin untuk headernya ya, thead, bikin thead slash thead. Kemudian tr slash tr, kita membuat 3 kolom: td, nim, nama, seperti ini. Kita coba terlebih dahulu bagaimana hasilnya. T variabel, oh ya, ada yang kurang di baris 4. Unexpected $H index pada indeks online part. Oh ya, ini kurang titik koma ya, kita kelupaan tadi. Kita refresh lagi di data. Nah, ini sudah bentuk tabel sebenarnya, tapi belum ada bordernya. Oke, nanti kita bisa melihat terlebih dahulu di Bootstrap AppCap ya, localhost template AppCap. Kita lihat di sini untuk tabelnya, komponen tabel kita buat yang basic dulu aja ya, basic table seperti ini. Kita gunakan yang border table. Nah, ini border table. Kita cari sintaknya seperti apa. Nah, di sini ternyata border table itu dia menggunakan class table bordered. Kemudian th, tr dia tidak menggunakan td tapi pakai th. Nanti kita rubah aja, kita menyesuaikan dengan yang ada di AppCap. Kita copy dulu, ternyata dia pakai class table dan table bordered. Kita berikan kelas di tabelnya. Kemudian yang tadinya td menggunakan th. Kita simpan, kita jalankan lagi, kita coba. Ternyata sudah membuat seperti ini ya. Nanti kita tinggal lanjut tengahnya. Oke, untuk tengahnya karena data ini berasal dari database, maka
kita harus menggunakan proses looping untuk memunculkan datanya. Jadi di dalam T-head ini kita membuat yang namanya T-body / T-body. Nah, proses looping akan terjadi di dalam T-body. Kita membuat mekanismenya ya, kita bikin PHP terlebih dahulu. Kita membuat variabelnya $data sama dengan MySQLi query buka kurung. MySQLi query mempunyai dua parameter. Yang pertama adalah koneksinya disimpan dalam variabel apa. Kebetulan tadi variabel $koneksi. Kemudian parameter kedua adalah query SQL-nya. Karena kita mengakses tabel mahasiswa, hanya tabel mahasiswa, datanya dimunculkan semua, kita cukup menggunakan query standar ya, select bintang from mahasiswa, order by name, seperti ini, titik koma. Kemudian langkah berikutnya kita membuat loopingnya ya. Kita membuat loopingnya menggunakan while $dt sama dengan MySQLi fetch array. Sebutkan variabel untuk MySQL query-nya data, kemudian buka seperti ini. Kita variabelkan dulu ya, ada 3, berarti $name sama dengan $dt name, $nama sama dengan $dt nama, kemudian $tgl sama dengan $dt tgl lahir. Nama yang berwarna merah itu diambil dari kolom database. Berikutnya adalah kita membuat looping ya. Kita bikin looping, kita tulis echo, tutup dulu, kita echo, kita membuat tr nya terlebih dahulu, kemudian td nya, kolom pertama diisi dari name, kolom kedua diisi dari nama, dan kolom ketiga diisi dengan tanggal lahir ya. Disesuaikan variabelnya biar tidak salah, kemudian tutup /tr seperti ini. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, udah keluar. Jadi data 3 ini adalah data yang diambil dari database MySQL. Ini sudah berhasil untuk memunculkan data dari database MySQL. Skenario berikutnya adalah kita akan mencoba untuk merubah tabel standar ini menjadi tabel dengan jenis data tabel.
Kalau belum tahu data tabel itu seperti apa, adalah seperti ini contohnya. Data tabel ya, seperti ini. Data tabel itu cirinya adalah di pojok atas itu ada searching ya, ada searching, di sebelah kiri ada buat banyaknya data, kemudian di paling bawah itu ada informasi tentang banyaknya data, dan di sebelah kanan adalah packing. Packing itu penomoran data per berapa banyak data dalam satu halaman ini. Nanti kita bikin seperti ini. Tapi sebelum kita membuat ini, kita harus tahu terlebih dahulu jenis data tabel ini dia membutuhkan CSS atau JS seperti apa. Kita bisa lihat di sini seperti cara biasanya, kita klik kanan view page source, kita lihat ternyata dia butuh ini ya, dia butuh 2 CSS ini, 2 CSS yang sebelah sini, ini ada keterangannya data tables, dia butuh 2 CSS ini, dan ini satu adalah responsive data tables. Jadi kalau ingin data tablenya responsif, maka harus menginkludkan terlalu besar ya, harus menginkludkan yang pada baris 19 ini, CSS yang responsif. Selain CSS biasanya juga menggunakan JS seperti ini ya, ini JS nya kita bisa lihat, geser lagi bentar. Kita bisa lihat di bawah adalah data tabel, dia butuh 2 ini sebenarnya ya, dia butuh 2 ini JS, dan untuk yang data tabel responsif dia butuh 2 lagi di bawah. Karena kita pakai yang standar aja dulu, maka berarti kita membutuhkan CSS yang ada di atas dan file JS yang ada di bawah seperti ini. Kita copy terlebih dahulu ya, kita copy terlebih dahulu CSS maupun JS nya. Kita copy, kita tempatkan di base page juga seperti biasa. Di sini tempatkan di sini aja CSS-nya, kita susun ulang sesuai dengan lokasinya. Kita simpan, kemudian kita coba untuk mengcopy juga link untuk JS-nya. Kita copy ke bawah, kita copy aja JS-nya, tempatkan di bawah ya, sebelah sini. Kita atur ulang path-nya, kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita harus menambahkan kelas ya, kita harus membuat kelas untuk data tabelnya. Seperti contoh ini, di AppCat udah dijelaskan bahwa data tables has most feature enabled by default. So all you need to do to use it with your own tables is to call the construction function. Jadi membutuhkan sebuah fungsi penghubung dengan variabel ini. Jadi kita membuat saja. Ini saya copy aja biar mudah. Jadi ada keterangannya, kita harus membutuhkan sebuah fungsi penghubung istilahnya. Kita bikin fungsi penghubungnya, karena basisnya adalah JavaScript, maka kita tulis script itu di dalam JavaScript.
Di sini kita membuat, kita isi kelasnya. Karena kelas maka diawali dengan titik tbl2, gini aja saya bikin seperti ini. Kemudian di tabel yang di halaman data kita juga akan beri tbl2. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ternyata dia sudah muncul berupa data table ya, data table. Tapi kok kelihatannya warnanya abu-abu ya, karena memang tabelnya ini tidak diberi panel, istilahnya panel di sini ya. Seperti ini contohnya. Nah, putih kenapa? Karena ada panel yang ditempatkan sebelum tabel. Gimana? Bisa enggak kita buat seperti ini? Seharusnya sangat gampang sekali. Kita tinggal lihat aja di sini. Kita lihat aja default data tabel, kita copy. Nanti kita tambahkan di atas. Nah, ternyata di sini dia butuh yang namanya div class school 12 card MB30 card body. Jadi itu namanya card, istilahnya card. Jadi APCAP nyebutnya panel itu sebagai card. Nah, kita bisa copy ini aja karena kita row sudah punya ya. Kita row sudah punya di sini. Kita tinggal copy yang 3 div ini. Kita copy. Sekaligus yang hanya ya, H4-nya, judulnya sekalian kita copy. Kita tempatkan setelah row. Nanti kita susun ulang. Nah, seperti ini ya. Kita tata biar rapi. Kita tata biar rapi. Kemudian tabelnya kita arahkan ke sejajar dengan H4. Jangan lupa kita tutup dengan 3 div juga. Slash div, bawahnya juga sama, kita menggunakan slash div juga. Kemudian bawahnya juga slash div seperti ini. Judulnya kita ganti data dari database MySQL seperti ini. Kemudian kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, ternyata putih ya, sesuai seperti ini, dan dia juga ada tabel. Misalkan saya cari Budi. Nah, ini kan sudah keluar ya, Budinya sudah keluar. Oke. Untuk sesi MySQL kita sudah bisa berhasil untuk menampilkan data. Tips dan triknya adalah untuk memunculkan data yang bermacam-macam itu hanya di query. Jadi misalkan saya ingin mahasiswa yang tahun lahirnya hanya 2000 misalkan, maka itu hanya permainan di query sebelah sini saja. Yang lainnya tetap seperti biasa karena akan mengikuti dengan sendirinya. Baik, yang di bawah kita akan mencoba untuk membuat data tabel juga, tetapi datanya berasal dari database MySQL. Database SQLite. Karena MySQL sudah berhasil, maka kita ke database SQLite. Sebenarnya caranya sama langkahnya. Kita yang pertama harus menentukan database-nya ada di mana. Karena dia basisnya bukan service ya, maka yang harus kita ketahui adalah path dari database-nya ada di mana, seperti itu. Baik,
kita cari terlebih dahulu ya. Database-nya ada di D. Kebetulan ini kan kemarin terakhir kita praktek ditaruh D. Kemudian ada ini database-nya siakat.triple-g, kita copy, kita jadikan satu di webnya aja. Kita masukkan file konfigurasi, folder konfigurasi, paste di sini. Jika sudah, maka kita edit file config-nya. Kita bikin variabel kedua, misal $koneksi2 sama dengan new PDO. Oke, untuk SQLite memang dia tidak memiliki fungsi khusus seperti MySQL atasnya itu ya. Jadi untuk menghubungkan web dengan database SQLite, maka kita menggunakan yang namanya PDO. PDO itu PHP Data Object, semacam fungsi bawaan dari PHP untuk menghubungkan PHP dengan database yang lain, misalkan Oracle, Postgre, dan lain sebagainya. SQLite, untuk menghubungkan SQLite kita membutuhkan PDO. Jadi new PDO buka kurung, kita sebutkan SQLite .2, lokasinya di mana. Nah, yang harus kita ketahui adalah posisi SQLite itu relatif. Relatifnya seperti ini, yang dimaksud adalah path-nya tergantung siapa nanti yang membaca. Seperti itu. Karena sekarang yang membaca adalah file config ke database SQLite, maka menghitungnya dari file config tersebut. Karena satu lokasi dengan file config, maka cukup menyebutkan siakat.triple-g seperti ini. Kemudian kita bikin mekanisme di bawah untuk pengecekan apakah berhasil atau tidak. Kita bikin if $koneksi2 caranya sama seperti tadi ya. Untuk ngecek yang MySQL, echo berhasil, else echo gagal, seperti ini ya. Kita coba untuk mengaksesnya dengan cara yang seperti tadi. Localhost praktek 3 / konfigurasi / file config.php. Berhasil. Oke, berarti SQLite-nya tidak ada masalah, berarti sudah benar. Nah, sekarang tinggal gimana caranya membaca data yang berasal dari database SQLite. Kita hapus terlebih dahulu ini ya, karena udah tidak dibutuhkan. Kita masuk ke data. Sebenarnya layout yang dibutuhkan adalah sama, 3 kolom juga tabelnya, dan query-nya juga sama, karena kebetulan nama tabelnya juga sama, hanya berbeda datanya saja. Maka kita membuat terlebih dahulu ya, kita copy aja. Jadi mulai dari div class row ini kita copy. Ini kita copy dulu, kita copy, kita tempatkan di bawahnya. Nah, kita cek terlebih dahulu, tidak apa-apa, walaupun ini masih menggunakan MySQL. Kita cek apakah sudah terbentuk 2 tabel atau belum. Nah, ternyata dia sudah punya 2 tabel, tapi ini masih MySQL ya, karena kita copy aja. Maka kita akan merubah ini ke SQLite ya. Ini yang ini saya kecilkan saja biar tidak mengganggu. Data dari database SQLite. Nah, kurang lebih seperti ini. Ininya sama,
hanya cara membacanya saja yang sedikit berbeda. Caranya adalah kita tidak membuat seperti ini. Kita hapus ini aja, nanti kita bikin ulang. Kita hapus. Cara bacanya adalah dolar data sama dengan dolar koneksi 2 query, buka kurung. Kita sebutkan query-nya terlebih dahulu. Select bintang from mahasiswa order by name. Kemudian kita buat loopingnya ya. Loopingnya menggunakan for each. For each seperti ini. Kita bikin variabelnya tadi dolar data khas dolar x, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin persis seperti tadi. Kita copy saja ya. Kemudian coba kita jalankan. Ternyata tidak keluar datanya. Oke, kita cek, barangkali ada masalah. Kita cek terlebih dahulu. Kita masuk ke config. Oh maaf, kita masuk ke indeks saja. Kita matikan terlebih dahulu untuk error reportingnya. Kita harus tahu errornya apa, pesan errornya. Kita refresh lagi. Nah ini ternyata warning invalid argument supply for each in bla bla bla, ini ya di baris 53. Biasanya masalah seperti ini adalah lokasi databasenya tidak ditemukan. Loh kok bisa? Padahal tadi kita nyoba berhasil ya. Ya, oke. Percobaan yang tadi berhasil. Kenapa? Karena kita mengaksesnya lewat config. Jadi database SQLite itu dibaca berdasarkan file config. Sedangkan sekarang berbeda. Kita mengaksesnya dari halaman data. Sedangkan halaman data di luar folder konfigurasi. Otomatis path dari database SQLite-nya berbeda saat dibaca dari halaman ini. Berarti harusnya kita rubah yang di dalam config. Jadi menghitung lokasi database SQLite-nya berdasarkan halaman mana yang membaca. Nah, ini kita ubah path-nya sesuai dengan lokasi berdasarkan halaman data tadi. Maka harusnya konfigurasi /siakat ya. Simpan, coba kita jalankan. Oh, ternyata ini offset untuk baris 54 ya, data PHP baris 54. Kita lihat baris 54 itu seperti apa. Oh ini, oke. Kenapa salah? Yang pertama adalah variabelnya masih berbunyi data, kita belum merubah ya. Di sini tidak ada variabel namanya $dt. Harusnya kita menggunakan $x. Nah, kita ganti ke $x. Ini juga. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Nah, ini kan berbeda datanya ya. Ini data yang diambil dari database SQLite.
Jadi sebenarnya caranya juga hampir sama prosesnya. Kita harus membuat koneksinya terlebih dahulu, kemudian kita susun, baru kita eksekusi query seperti ini. Sebenarnya tidak cukup jauh berbeda ya. Layoutnya juga hampir-hampir sama, di model dengan data tabel seperti ini. Baik, oke. Saya rasa praktek kali ini cukup. Nanti kita bisa lanjut di praktek berikutnya dengan skenario yang berbeda.